Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel saya, Amar Tutor Ekonomi. Kali ini saya akan membahas materi tentang perdagangan internasional. Oke. Nah, untuk slide pertama kita akan memahami konsep dasar perdagangan internasional seperti apa. Nah, perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, kemudian antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan negara lainnya. Misal pemerintah Indonesia dengan pemerintahan Malaysia dan negara lainnya, seperti itu. Nah, kemudian penyebab timbulnya perdagangan internasional itu yang pertama ada perbedaan faktor produksi. Yang kedua surplus hasil produksi. Yang ketiga perbedaan harga hasil produksi. Keempat perbedaan selera. Kemudian ada faktor pendorongnya yaitu karena ada perbedaan sumber daya alam, ada perbedaan sumber daya manusia. Selanjutnya ada perbedaan penguasaan teknologi, ada perbedaan biaya produksi, perbedaan iklim, dan perbedaan politik, sosial, dan budaya. Nah, itulah penyebab timbulnya perdagangan internasional. Selanjutnya, ada manfaat perdagangan internasional. Manfaatnya yang pertama itu dapat menjaga stabilitas harga. Kedua, menambah devisa negara. Ketiga, memperluas lapangan kerja. Dan yang terakhir ada transfer teknologi. Nah, kebijakan perdagangan internasional itu ada namanya yang pertama kebijakan ekspor. Di dalamnya itu ada tarif. Tarif itu adalah pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Digolongkan menjadi biaya ekspor dan biaya transito. Nah, itu tarif ya. Kemudian ada subsidi. Apa itu? Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Nah, itu subsidi. Kemudian ada dumping, kebijakan penetapan harga jual di luar lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Selanjutnya ada diskriminasi harga. Penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan negara yang berbeda. Nah, jadi diskriminasi itu harga yang kita tetapkan itu berbeda. Ya, untuk tujuannya negara lain. Seperti itu. Nah, ada namanya juga ada kebijakan impor. Di dalamnya adalah larangan impor. Larangan yang dikenakan terhadap suatu barang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Yang kedua ada kuota, pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tertentu selama waktu tertentu. Nah, kemudian kita akan beralih ke neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Ya, neraca pembayaran dibedakan menjadi dua bagian utama, neraca berjalan dan neraca modal. Nah, kita lihat neraca berjalan itu seperti apa. Nah, neraca berjalan itu ada yang namanya nilai ekspor dan impor barang tampak. Transaksi ini meliputi hasil-hasil sektor pertanian, barang-barang produksi industri, dan barang-barang yang diproduksi
oleh sektor pertambangan dan berbagai jenis ekspor dan impor barang tampak lainnya. Neraca dari perdagangan barang-barang tampak dinamakan neraca perdagangan. Kemudian ada yang namanya neraca positif, berarti ekspor barang-barang tampak adalah melebihi impornya. Kemudian neraca negatif berarti kelebihannya, ya, impor yang melebihi daripada ekspor. Oke, yang kedua ada nilai ekspor dan impor barang tak tampak. Ya, transaksi ini meliputi pembayaran biaya pengangkutan dan asuransi dari barang-barang tampak yang diekspor atau diimpor. Perbelanjaan para pelancong dan pendapatan investasi, ya, atau yang meliputi keuntungan, bunga atas modal yang diinvestasi dan dividen. Nah, neraca perdagangan tak tampak itu sama dengan neraca jasa, yaitu nilai bersih ekspor dan impor jasa-jasa. Nah, nilai neraca jasa positif berarti negara tersebut ekspornya lebih besar dari impor, sama dengan sebelumnya. Nilai neraca jasa yang negatif, maka impor yang lebih besar daripada ekspor. Kemudian ada nilai pembayaran pindahan neto, atau pindahan neto itu bersih, ya. Meliputi pembayaran pindahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Transaksi ini meliputi pembayaran di mana penerimaannya tidak perlu membayar dalam bentuk uang atau jasa. Nah, contoh dari pembayaran pindahan antara lain, misal mengirimkan uang untuk membiayai perbelanjaan anak-anak yang bersekolah di luar negeri, uang suatu negara Arab ke Afghanistan, atau bantuan bahan makanan Amerika Serikat ke penderita kelaparan di Afrika. Nah, itulah contoh pemindahan, ya, pembayaran pemindahan. Selanjutnya ada neraca modal, aliran modal jangka panjang. Nah, ada dua jenis aliran. Yang pertama, aliran modal resmi oleh pemerintah. Aliran modal resmi ini adalah pinjaman dan pembayaran di antara badan-badan pemerintah di suatu negara dengan negara lain. Kemudian investasi langsung oleh pihak swasta ke negara lain. Investasi langsung swasta adalah penanaman modal langsung, yaitu investasi berupa pendirian perusahaan-perusahaan terutama perindustrian. Modal yang dibelanjakan diperoleh dari negara asal perusahaan tersebut. Nah, kemudian perbedaan di antara modal jangka panjang yang diterima luar negeri dengan modal jangka panjang yang dibayarkan ke luar negeri dinamakan neraca modal jangka panjang. Oke, selanjutnya ada modal swasta dan kesilapan ketinggalan. Modal swasta adalah aliran-aliran modal dalam bentuk tabungan atau investasi keuangan yang dapat dengan cepat ditukarkan kembali kepada valuta yang asal atau valuta lainnya. Nah, akun kesilapan dan ketinggalan merupakan akun yang menaksir besarnya aliran uang yang tidak dapat dicatat. Akun kesilapan dan ketinggalan perlu dalam setiap neraca pembayaran untuk memastikan agar perhitungan aliran keluar dan aliran masuk adalah seimbang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cadangan valuta asing. Aliran pembayaran dan investasi yang masuk ke dalam suatu negara pada waktu tertentu biasanya berbeda dengan aliran keluar untuk membayar atau pembayaran dan investasi ke luar negeri. Perbedaan di antara keduanya dinamakan neraca keseluruhan. Neraca keseluruhan yang positif seperti apa? Aliran pembayaran dan investasi ke suatu negara melebihi aliran yang sama ke negara lainnya.
Kemudian neraca keseluruhan yang positif ini aliran keluar melebihi aliran masuk. Jika dalam keadaan di mana suatu negara lebih banyak membuat pembayaran ke luar negeri dibandingkan penerimaannya, maka bank sentral harus mengurangi cadangan valuta asingnya untuk melakukan pembayaran tersebut. Apabila yang diterima dari negara-negara lain adalah lebih banyak dari yang harus dibayar, maka cadangan valuta asing akan bertambah. Kemudian neraca perdagangan dan pembayaran Indonesia. Nah, susunan neraca pembayaran ini dapat dibedakan kepada 3 golongan mutasi keuangan. Yang pertama, transaksi berjalan. Yang kedua, transaksi modal dan selisih perhitungan. Oke, nah kita lihat ini dia gambarannya, ada transaksi berjalan, transaksi modal, dan selisih perhitungan. Nah, inilah bentuk neraca pembayaran Indonesia. Nah, transaksi berjalan memberikan gambaran tentang nilai transaksi yang diakibatkan oleh kegiatan perdagangan barang dan jasa. Data ini dibedakan dalam 2 golongan, yaitu ekspor dan impor barang dan ekspor-impor neto, ya, ekspor-impor neto jasa-jasa. Setiap golongan data-data ini dibedakan pula kepada ekspor dan impor non-migas dan migas. Itulah transaksi berjalan. Kemudian transaksi modal dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu nilai neto aliran modal kepada pemerintah dan nilai neto aliran swasta. Kemudian neraca keseluruhan menggambarkan jumlah aliran neto yang dicatat di ketiga kelompok transaksi, yaitu transaksi berjalan, modal, dan selisih perhitungan. Oke. Kemudian di sini saya akan bahas tentang kurs valuta asing, menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Itulah yang dinamakan kurs valuta asing. Terdapat 2 cara dalam menentukan kurs valuta asing. Yang pertama, berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas. Yang kedua, ditentukan oleh pemerintah. Kurs penukaran valuta asing adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah barang-barang di negara lain adalah lebih murah atau lebih mahal dari barang-barang yang diproduksi dalam negeri. Nah, untuk penentuan kurs berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas. Permintaan mata uang asing itu untuk menerangkan hal-hal, ya, hal ini dimisalkan kurs mata uang yen Jepang dan dolar Amerika Serikat. Apabila mata uang dolar lebih tinggi, yaitu kurs 1 dolar sama dengan 200 yen, maka barang di Amerika Serikat adalah relatif mahal. Barang yang berharga 1 dolar di Amerika memerlukan 200 yen apabila penduduk Jepang ingin mengimpor barang Amerika ke Jepang. Harga-harga barang Amerika Serikat yang sering murah akan menaikkan permintaan penduduk Jepang atas barang-barang Amerika Serikat. Sebagian akibatnya permintaan orang Jepang atas mata uang Amerika Serikat bertambah. Permintaan penduduk Jepang atas mata uang dolar Amerika Serikat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, semakin tinggi harga dolar, semakin sedikit permintaan terhadap mata uang tersebut. Yang kedua, semakin rendah harga dolar, semakin banyak permintaan terhadap mata uang tersebut. Baik, mungkin sampai di sini saja materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.